baik pemirsa PNTV, kembali lagi dengan saya Yosef Pitohatu dalam program acara Ngobrol Nusantara. Pemirsa, saya baru tiba di Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini kali kedua saya singgah di Kota Wengapu saat ini. Yang sebelumnya sudah beberapa waktu lalu saya ke sini. Di sini saya akan mengunjungi beberapa destinasi tenun ikat yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Karena apa? Karena baru-baru ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dekranasda NTT lagi memperjuangkan tenun ikat Sumba Timur untuk masuk dalam UNESCO. Artinya apa? Ini adalah satu kearifan lokal Sumba Timur yang kita perlu dukung bersama untuk masuk dalam UNESCO, mendukung pemerintah dalam memperdayakan tenun ikat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Khususnya hari ini saya berada di Kabupaten Sumba Timur. Oke, baik pemirsa PNTV, saya sekarang sudah memiliki jadwal bahwa akan bertemu dengan beberapa penenun atau pembuat tenun ikat di wilayah Sumba Timur. Untuk itu saya mengajak pemirsa terus untuk mengikuti saya bersama tim redaksi dalam acara Ngobrol Nusantara, bertemu dengan beberapa pembuat tenun ikat yang ada di Sumba Timur. Oke, baik, terima kasih, ikuti saya terus. Oke, baik pemirsa PNTV dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Yosef Patu dalam program acara Pesona Nusantara PNTV. Saya sudah berkelilingi di beberapa tempat yang ada di Kampung Raja ini. Sekarang saya berada di tempat tenun ikat milik salah seorang ibu mama. Nanti kita akan bertanya-tanya apa sih yang dipromosikan di dalam tenun ikat milik mama ini. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik, Tuhan. Kalau saya boleh tahu, dengan mama siapa? Saya biasa dipanggil dengan Mama Reno. Mama Reno. Ya. Sudah alamatnya tetap di sini Ya. atau? Alamatnya di sini, lahirnya juga Lahirnya di sini, juga. kali pusatnya di kampung ini. Suami juga dari sini? Ya, suami juga Dari sini. Wah, jadi mama ini, Mama Reno ini sudah lama di sini, lahir dan sudah memiliki suami, anak dari kampung ini dan memiliki sebuah usaha yang mungkin pemirsa bisa lihat di belakang saya, latar belakang dari saya sama mama ini ada kain-kain tenun yang ada di sini. Mungkin mama saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Ini kelihatan kain tenun yang mama lagi pajang di tembok atau di rumah ini merupakan karya sendiri ya, Mama, ya? kain yang saya pajang di sini di galeri saya. Nama galeri adalah Arsop Hinggi Humba. So, Di mana di dalam galeri saya ini menyediakan berbagai macam jenis dari tenunan kain ikat Sumba Timur. Ada tenunan dari ikat sendiri, ada tenunan dari songket juga. oke. Nah, tenunan-tenunan ini kalau mama sendiri memproduksikan tenunan yang pewarnaannya alamiah. Alamiah, jadi Ya, dari berasal alam. bahannya dari alam Dari semua. alam. Luar biasa. Terus ada pun ketersediaan dari galeri saya ini, ada berbagai macam jenis pewarnaan, ada yang pewarnaan alam, ada yang pewarnaan campuran, dan juga ada pewarnaan kimia. Itu saya menyediakan jenis pewarnaan di dalamnya sesuai dengan permintaan daripada pembeli atau konsumen. Luar biasa. Jadi artinya mama menciptakan sendiri warnanya Ya. itu.
ada yang dari alam, ada yang dari kimia ya Mama ya. Jadi semua dikolaborasi ya Mama ya. Ya, dikolaborasi semua. Dimodifikasi pewarnaan. Pewarnaan. Adapun juga pewarnaan yang jenis pewarnaan yang Mama sebutkan tadi itu, kalau khusus Mama memproduksi untuk pewarnaan alam. Adapun di dalamnya pewarna campuran maupun kimia itu Mama ambil juga dari pihak luar, itu dari keluarga. Dari keluar, campur tangan pihak luar untuk mendukung galeri Mama ini. Saya tertarik Mama dengan tenun-tenun yang ada di belakang saya. Ini soal corak warnanya, habis ada modifikasi gambar yang ditampilkan. Kira-kira dari warna bahkan gambar itu ada filosofi atau arti sendiri, kira-kira seperti apa? Misalnya yang saya lihat ini kuda. Kalau kuda ini merupakan ikonnya warga Sumba ya Mama ya. Mungkin ada yang saya lihat ada ayam juga ya Mama ya. Kira-kira arti ayam sendiri seperti apa? Jadi baik, terima kasih. Adapun di dalam motif setiap lembaran Sumba itu identik dengan motif-motif yang mempunyai filosofi di dalam budaya Sumba itu sendiri. Ya, di mana motif-motif itu ada gambar kudanya, ada gambar udangnya, ada gambar ayam, kata tua, dan berbagai macam motif yang tertuang di dalam kain Sumba itu sendiri. Adapun motif-motif yang tertuang ini mempunyai makna atau nilai filosofinya. Oh ya, jadi masing-masing ini memiliki makna dan filosofinya. Contoh satu saja, kira-kira kalau udang. Kalau udang ini kalau filosofinya untuk kami bangsa budaya Sumba, udang dikatakan di dalam filosofi bahasanya itu kurang artinya udang, di mana udang ini sesudah kematian ada kehidupan di alam lain. Karena sifat daripada udang ini dia berubah kulit. Jadi di dalam bahasa Sumba itu dulu. Jadi ada, kalau bahasa trennya bunglon gitu. Ya, ada peri-peri bahasa itu di dalam udang itu yang mengartikan bahwa sesudah kematian ada kehidupan di alam lain. Ya, entah itu yang kami katakan peraingu marapu, jadinya kami Sumba seperti itu sudah. Iya. Baik pemirsa, ini ada filosofi yang menarik sekali, seperti ikon atau gambar udang yang diartikan oleh Mama ini bahwa udang ini adalah kehidupan baru. Artinya orang yang telah pergi atau orang yang telah meninggal, mereka memiliki kehidupan baru di alam yang berbeda. Meskipun mereka sudah tiada di bumi bersama kita ya, tapi mereka punya alam yang berbeda. Wah, ini luar biasa. Mungkin Mama sedikit lagi saya mau bertanya, ini soal bahan. Kira-kira bahan yang dibutuhkan untuk menenun itu apa-apa saja nih? Selain tadi Mama sampaikan bahwa dari bahan alam, nah kira-kira kalau bahan alam itu apa-apa saja nih Mama? Ya. Jadi di dalam pembuatan atau prosesi pembuatan kain ikat sendiri, kalau secara manual dari pertama sampai pada akhirnya itu kurang lebih 42 tahapan punya prosesi pembuatannya, di mana kehidupan orang tua pada masa yang lampau mereka membuat seutas benang itu dari kapas yang mereka kumpul tahun demi tahun, karena pada waktu itu dan pada sampai dengan saat sekarang juga kami belum mempunyai perkebunan kapas tersendiri. Jadi orang tua dulu itu bagaimana mereka mengupayakan untuk memperoleh kapas itu. Jadi mereka memelihara, mungkin di dalam kebun ada 1-2 pohon. Kepok namanya. Beda-beda. Oh, ya, kalau kepok tidak bisa membuat untuk seutas benang, itu kapas memang. Jadi mereka upayakan bagaimana mereka kumpul sedikit demi sedikit sampai menghasilkan untuk selembar kain. Jadi mereka mulai sudah. Kalau selembar kain ukurannya berapa Mama? Kalau selembar kain untuk kain pakai, khusus kami di sini kita katakan kain pakai atau kain kelapung, itu seukuran
kurang lebih 80 cm itu dia punya lebar. Kalau tingginya panjangnya maksimal 3 cm, 3 meter maksimal. Tapi bervariasi Mama. Ya, motifnya itu bervariasi. Motif bervariasi. Sesuai dengan ukuran. Sesuai dengan keinginan si pemakai kain tersebut. Kalau motifnya bervariasi, ini kira-kira Mama harga nih Mama. Kira-kira apa harga ini bisa dijangkau atau tidak? Kalau dari motif yang ada di sini, karena ada tingkatan motifnya atau nilai strata daripada motifnya itu berbeda-beda. Nah, ada yang dikatakan patola ratu, itu motif yang berkelas sudah. Walaupun patola ratu ini sesungguhnya dia bukan motif yang berasal dari Sumba sendiri, tetapi dia berasal dari India. Karena nenek moyang daripada Sumba datangnya dari India. Betul, kan. Saya pernah baca sejarahnya seperti itu. Ya, jadi untuk kalau motif itu harganya berapa? Kalau motif yang patola ratu itu, karena ya kita berbicara daripada arti daripada patola ratu ini. Jadi filosofinya patola ratu ini simbol kehidupan. Di mana motif ini dia berkesinambungan. Berkesinambungan, dia tidak putus. Tidak mempunyai spasi. Beda dengan motif-motif yang seperti kuda, ada minga. Dia seperti ini namanya patola bunga. Ada patola ratu, ada patola bunga, ada patola kambang. Semuanya itu datangnya dari India. Jadi simbol kehidupan. Jadi bagaimana ketika manusia itu di dalam kandungan ibu, dia lahir, dia tumbuh menjadi dewasa, orang tua sampai dia meninggal. Jadi disimbolkan sebagai motif kehidupan. Jadi ada pun juga harga daripada patola ratu ini, dia mempunyai harga nilai jualnya yang cukup tinggi sekali. Kisaran harganya patola ratu itu berapa? Kalau kisaran harga patola ratu itu kisarannya standar dari 7,5 sampai ke atas. 7,5 sampai Juta, ke 7,5 juta sampai ke atas. Wow, luar biasa juga. Sudah berapa banyak peminatnya? Kalau untuk patola ratu sendiri itu peminatnya sudah sejak dari dulu kala. Nah, kalau dulu yang memakai motif patola ratu ini adalah orang-orang yang tertentu saja. Itu orang dan yang membuat juga itu orang yang betul-betul orang yang mempunyai pengalaman di dalam mendesain patola ratu itu sendiri. Selain patola ratu apa lagi? Selain patola ratu yang mempunyai nilai jualnya yang cukup tinggi itu adalah kain papanggang. Papanggang ini di mana di dalam kain papanggang ini menceritakan upacara atau prosesi penguburan daripada raja. Oke, baik pemirsa, ada juga motif kain papangga. Papangga ini filosofinya atau menceritakan soal upacara pemakaman dari seorang raja. Pemirsa, mungkin papangga ini bisa diartikan lebih lanjutnya seperti apa? Nah, kalau papanggang ini, kalau di dalam budaya Sumba sejak dulu, itu dia belum mempunyai, bukan merupakan suatu motif yang diwariskan oleh leluhur. Tetapi pada tahun 1990-an, itu mulai dimunculkan oleh salah satu bapak. Dia mempunyai ide untuk membuat di dalam selembaran kain bagaimana upacara, karena dia melihat bahwa upacara penguburan raja ini adalah upacara yang cukup menarik dan sakral, sehingga beliau mempunyai keinginan untuk menciptakan motif papanggang. Selain papanggang apa lagi? Ya, selain papanggang itu adalah motif undarangga atau yang biasa ini kalau kami itu motif-motif yang bersimbolkan kebangsawanan itu buaya, kura-kura. Itu karena simbol bangsa. Ya, itu yang punya nilai jual yang cukup tinggi. Mungkin kalau nilai jual
Dan motif ini juga Wilhelmina itu mempunyai nilai yang cukup tinggi. Nah, di mana Wilhelmina ini dia sebetulnya kan bukan motif asli Sumba, tetapi dia itu adalah simbol di mana di situ ada koi, ada singa Belanda. Dia adalah merupakan simbol daripada Belanda. Oke Mama, kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama untuk buat satu motif? Kalau untuk prosesi pembuatannya kain Sumba itu yang betul-betul manual, dari benangnya sampai pada akhirnya itu paling cepat 8 bulan. Paling cepat 8 bulan. Bahkan sampai ada yang 1 tahun dan 1 tahun. Itu cuma satu mot kain. Hanya yang membedakan di dalam 1 kali proses pembuatan itu terdiri dari 4 lembar kain, dari 3 lembar, 4 lembar, bahkan sampai 6 lembar kain. Ya, jadi kain Sumba itu selalu dia mempunyai kembaran. Kain Sumba. Kalau mau untuk membuat 1 lembar kain, susahnya untuk mengikat. Iya. Jadi dia harus punya kembar. Oke Mama, mungkin yang terakhir pasaran nih. Karena sudah banyak motif yang ada, sudah banyak kain tenun yang Mama ciptakan. Kira-kira pasarannya kemana saja nih Mama? Selain di galeri yang Mama tampilkan. Ya, pasarannya ini selain tamu yang berkunjung ke galeri ini, kami juga pasarkan melalui media secara online. Ya, mungkin juga melalui kontak sama teman-teman yang sudah berlangganan itu di luar daerah. Oke baik, pemirsa PNTV, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Mama terkait dengan cara membuat motif, salah satu tenun motif. Habis ada lagi juga berbagai macam motif yang diciptakan. Bahkan ada filosofi-filosofi yang sudah dijelaskan oleh Mama terkait dengan motif yang dibuat ini. Oleh karena itu pada petang ini saya bersama Mama, saya menyampaikan terima kasih banyak Mama, saya sudah berkunjung, sudah menerima saya di sini. Sekiranya bagi pemirsa atau masyarakat yang menonton acara ini yang ingin berpergian ke Sumba Timur, jangan lupa datang ke galeri Mama. Galeri apa namanya? Arsop Hinggi Humba. Arsop Hinggi Humba. Galeri ini Tepatnya di Kampung Raja. tepatnya berada di Kampung Raja, tidak jauh dari kota Waingapu. Mungkin 10 menit atau 5 menit sudah sampai di galeri Mama ini. Mungkin saya Yosepito Atu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode lainnya hanya dalam program acara Pesona Nusantara PNTV.